166 sampai 170. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة. ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. ليبعثن عليهم إلى يوم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب. إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ويقولون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله ألم يؤخذ عليهم
الكتاب ألا يقولوا على الله الحق ألا يقول على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه ألا يقولوا على الله إلا إلا الحق الحق ودرسوا ودرسوا ما ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون والدار الدار الآخرة خير للذين للذين يتقون يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة والذين يمسكون يمسكون بالكتاب بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين إنا لا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العلي صدق العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وزد وبارك على رسول آله الأطهار على رسول عليه الأطهار اللهم صل على محمد اللهم صل على اللهم محمد صل على Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Semoga apa yang kita tadi baca, Allah SWT berikan imbalan setiap huruf, sehingga nanti menjadi bekal bagi kita nanti di akhirat, pada saat kita kembali ke sana, dalam keadaan tidak membawa benda-benda duniawi. Kita teruskan surat Al-A'raf, surat yang ke-7 pada malam hari ini. Al-A'raf itu adalah tempat yang tertinggi. Ayatnya atau surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya 206 dan tadi kita sudah baca sampai 170. Kita review dari 165. Dan ini masih berkaitan dengan setelah cerita tentang Nabi Musa berlanjut tentang Bani Israel. Dan dibicarakan bagaimana mereka melanggar demi melanggar terhadap ajaran agama mereka. Mereka bangga dengan keturunan mereka sebagai anak-anak Nabi Yakub. Tetapi kebanggaan itu tidak dibarengi dengan peningkatan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, ataukah kepada ajaran agama dari langit. Sehingga apa yang terjadi kemudian, mereka terhinakan dari waktu ke waktu. Ini terakhir yang kita baca, yaitu 165, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Maka tatkala mereka lupa apa yang telah diingatkan kepadanya, jadi mereka lupa yang diingatkan, yang dibacakan kepadanya. Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa mereka mengganti apa yang seharusnya dikatakan dengan sesuatu yang tidak dikatakan kepadanya. Yaitu terutama berkaitan dengan penggantian atau suksesi Nabi Musa. Begitu juga setelah suksesi Nabi Musa dibicarakan, kemudian mereka juga dibicarakan tentang ketika diperintahkan masuk ke Masjidil Aqsa ataukah ke Baitul Maqdis, dengan dalam keadaan melalui pintunya dan dalam keadaan bersujud.
dengan mengucapkan kata-kata hitoh agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi mereka justru tidak melakukan semuanya itu. Maka dikatakan falamma nasu ma dzukiru, tatkala mereka lupa apa yang diajarkan kepada mereka dengannya, anjainal ladzina yanhauna anis su'i, kami selamatkan orang-orang yang yanhauna, melarang. Jadi ketika mereka lupa, ada satu dua orang yang melarangkan mereka dari perbuatan buruk, mencegah mereka. Yanhauna itu adalah mencegah, seperti amar ma'ruf nahi. Nah, itu dari kata yanhauna, nahi mungkar. An asuk, daripada perbuatan buruk, perbuatan jahat. Wa ghadna alladziina zalamu, untuk sebaliknya kami timpakan kepada orang yang zalim, yaitu tadi tidak mengingat ini, bi adzabin ba'is, dengan azab yang buruk, bima kanu yafsukun, disebabkan oleh kefasikan mereka. Jadi bima kanu yafsukun, disebabkan oleh kefasikan mereka. Kita sekarang masuk ke ayat baru. Nanti akhirnya mereka dikutuk menjadi kera atau monyet yang hina. Falamma atau, tadi karena mereka lupanya bukan karena lupa, tetapi sebetulnya sengaja berbuat sesuatu yang menyebabkan mereka lupa, yaitu mereka menolak Nabi Musa, mereka menolak perintah-perintah Nabi Musa. Mereka lupa bahwa mereka diselamatkan oleh Nabi Musa dari penindasan dan keterhinaan di Mesir. Mereka dibunuh dengan sangat sadis, mereka diperbudak dengan sangat-sangat hina. Lalu kemudian datang Nabi Musa menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar eksodus dari Mesir. Tapi tiba saatnya ketika masuk ke Baitul Maqdis, disuruh masuk ke Baitul Maqdis dalam keadaan sujud melalui pintunya dan sujud, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka seakan-akan lupa apa yang telah diajarkan kepadanya oleh Musa sejak dari Mesir. Mereka juga tahu bagaimana selama dalam perjalanan eksodus itu, Allah SWT terlibat langsung dalam kehidupan mereka dengan memberikan bantuan pertolongan melalui Nabi Musa. Misalnya awan, mereka haus, diberikan minum melalui air yang dipukul oleh tongkatnya Nabi Musa, dan seterusnya. Nah, falamma atau, maka tatkala mereka atau, kita artikan atau itu sebetulnya menyombongkan diri. Tatkala mereka menjadi arogan, menjadi sombong, menjadi congkak. Kalau orang congkok, sombong, pasti otomatis melanggar batas. Apa yang dilanggar? Anmanuhu, dari apa yang dilarangkan. Ketika dikatakan melanggar atau congkak terhadap apa yang dilarangkan, kan berarti bahwa mereka melanggar. Mereka melakukan sesuatu yang dilarang. Manohu anhu, dilarang daripadanya, justru mereka lakukan. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah mereka melanggar, dan pelanggaran ini bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali melanggar, sampai pada puncaknya ketika pelanggaran itu sudah mencapai pada tingkat keras kepala, maka kemudian qulna, kami berfirman, ini kata Allah. Allah berfirman, kami berkata, lahum, kepada mereka. Jadi kata-kata kami di sini ya bukan hanya Allah, tetapi di situ ada juga Nabi Musa. Ada juga nabinya di situ. Qulna, kami berkata, berfirman kepada mereka. Mereka di sini adalah Bani Israel yang congkak, sombong, dan arogan ini. Jadi kata-kata sombong dan arogan ini memang menjadi ciri mereka dari dulu. Ya. Jadi qulna lahum, kami berkata, berfirman kepada mereka. Kunu, menjadilah atau jadilah, qiradatan khasin, jadilah kera yang hina. Jadi jadilah kera yang hina. Khasin itu hina. Nah, kata-kata jadilah kera yang hina di sini mempunyai dua makna. Nah, makna lahirnya, makna zahirnya adalah ya benar-benar menjadi kera pada saat itu. Tapi kita tahu bahwa kitab suci kan berlaku sampai sekarang, sampai akhir zaman. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang atau setelah Nabi hadir, lalu kemudian mereka juga tetap atau melanggar anmanuhu anu, contohnya misalnya dilarang untuk membunuh, tapi kerjanya membunuh.
Dilarang untuk itu bersikap arogan terhadap pemimpin yang Allah pilih, tapi kemudian mereka bersikap arogan bahkan membunuhnya. Maka tentu berlaku, tetapi secara maknawi yaitu kiradatan. Monyet dalam pengertian manusia wujudnya, tetapi hakikatnya sama dengan monyet. Apa sebabnya? Kera atau monyet ini adalah hewan yang posturnya, badannya mirip dengan manusia. Kita lihat tadi di video bahwa yang namanya monyet atau kera tadi itu orangutan, itu termasuk semuanya jenis primata namanya. Kita katakan kiradatan di sini adalah jenis primata, ya. Dan kita lihat tadi salah satu jenis primata itu adalah orangutan, kemudian bisa berdiri seperti kita, ya, bisa mengangkat tangannya dan sebagainya. Nah, jadi artinya apa? Mereka seperti manusia layaknya, ya. Secara fisik seperti manusia, punya tangan, bisa bekerja, bisa menggenggam. Bahkan kalau kita perhatikan monyet-monyet itu, mereka juga bisa menggunakan alat dalam keadaan terbatas. Seperti misalnya memecahkan kacang dengan memukulnya pakai batu. Atau misalnya bagi monyet-monyet yang hidup di pinggir pantai, mereka bisa memakan kerang-kerang dengan cara kerang itu dipukul dengan batu sehingga kemudian dimakan isinya. Jadi bisa menggunakan alat itu monyet. Ya. Nah, karena bisa menggunakan alat, ya mirip dengan manusia. Apa bedanya? Bedanya adalah akal pikirannya. Jadi, kunu kiradatan khasin, kenapa mirip dengan kera atau menjadi kera? Karena pada dasarnya ketika manusia tidak lagi menggunakan akal pikirannya, maka statusnya turun derajatnya. Di tempat lain dikatakan fahbitu minha, turunlah daripadanya. Turun dari status manusia, kal an'am menjadi seperti hewan ternak, balhum adal bahkan lebih sesat lagi. Karena pembeda manusia dengan hewan-hewan adalah akal pikirannya. Kita semua biasa pelajari baca buku bahwa definisi manusia itu dalam dunia pengetahuan adalah hewan yang berpikir. Jadi manusia itu adalah hewan tapi berpikir, al-hayawanun natik. Karena kalau orang bikin definisi, dicari dulu rumpunnya yang besar, baru pengecualiannya, baru perbedaannya, baru diferensialnya. Diferensialnya dicari, perbedaannya apa? Saya hewan. Hewan itu kenapa disebut hewan? Karena memiliki kesamaan, yaitu makan, minum, bergerak-gerak, maksudnya berpindah-pindah, bisa berjalan, bisa berlari. Seperti hewan-hewan yang lain. Maka semua yang memiliki sifat atau gejala seperti ini disebut dengan hewan. Tetapi hewan-hewan ini banyak jenisnya, ada perbedaannya satu sama lain. Kambing dengan domba saja ada perbedaannya. Sapi dengan onta ada perbedaannya. Manusia dengan hewan yang lain juga ada perbedaannya. Apa perbedaannya manusia dengan seluruh hewan yang lain? Adalah berpikir. Maka disebutlah secara definisi bahwa manusia adalah hewan yang berpikir. Al-hayawanun natik. Dia masuk dalam jenis hewan, tetapi perbedaannya dengan hewan lain adalah berpikir. Artinya ketika berpikirnya itu ditiadakan, dimatikan, atau dilumpuhkan, maka otomatis menjadi kembali hewan saja. Karena hewan berpikir, kalau berpikirnya dicoret, dia menjadi hewan. Dan hewan yang paling mirip manusia adalah kiradatan. Maka dikatakanlah di sini kunu kiradatan khasin. Jadilah kera yang hina. Jadi manusia itu menjadi hewan yang hina apabila akal pikirannya tidak berjalan dengan benar. Dan ini adalah caranya Allah memperlakukan orang-orang yang disebut tadi atau yang terjadi sejak pada zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita lihat di sini ayat yang mirip dengan ini. Kita lihat surat 5 ayat 60. Surat Al-Maidah ini Al-Maidah. Ayatnya 60. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika. Ini bagi orang-orang yang fasik, Allah bertanya, hal unabbiukum bisyarrin, katakanlah Muhammad, apakah kalian ingin kuberitakan bisyarrin dengan manusia yang lebih buruk daripada itu, bisyarrin min dzalika, matsubatan indallah, jadi paling buruk balasannya nanti di sisi Allah. Jadi
Ingkar saya tunjukkan kepada kalian jenis manusia yang paling buruk nanti, masubatan imbalannya indallah di sisi Allah, yaitu man la'anahullah, siapa yang Allah laknat, wa ghadiba alaihi, dan menimpakan murka kepadanya, wa ja'ala minhum, dan Allah akan menjadikan mereka al-qiradata, monyet, kera, wal khanazira, dan babi. Ya. Jadi kita lihat disebut babi, disebut monyet. Ya. Jadi bukan hanya monyet, tapi ada juga babi. Kesimpulannya hewan. Karena kera dan monyet ini, kera dengan babi ini sama-sama hewan. Ya. Yang berbeda tadi adalah ada diferensianya tadi, pembedanya. Wa abadat tagut, dan ini kedua-duanya memiliki kesamaan dengan manusia. Kalau monyet atau kera, kesamaannya manusia dari sisi posturnya, bisa berjalan tadi menggunakan alat. Sedangkan kalau babi banyak kesamaannya dari sisi bagian tubuh manusia. Konon kabarnya manusia itu bisa menggunakan cangkokan sebagian bagian tubuh manusia dari babi misalnya, seperti itu. Wa abadat tagut, lalu kemudian menyembah tagut, ya, menyembah hawa nafsu, menyembah ego. Jadi kita lihat menyembah egonya. Jadi jadilah dia kiradata, kera, wal hanazira, dan babi, dan mereka menyembah egonya. Jadi bisa dikatakan bahwa orang menyembah egonya, ya berarti lebih rendah daripada hewan sebetulnya, bahkan atau sama dengan hewan kal an'am. Karena menyembah ego itu artinya menganggap egonya sebagai Tuhan, karena yang disembah itu kan Tuhan. Wa abadat tagut, itulah sebabnya kalau kita baca surat Al-Baqarah itu setelah ayatul kursi ada ayat la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy famay yakfur bit-taghut. Nah, dia famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi orang yang sampai pada tingkat iman yang tidak mungkin putus, tidak mungkin lagi luntur, adalah orang yang berhasil mengingkari tagut. Ya, kafarat tagut dulu, baru bisa yu'min billah. Jadi urutannya adalah kafarat tagut. Ya, jadi la ikrah fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Jadi antara rusyd dengan ghayy itu jelas kata Tuhan. Qad tabayyana, bayan itu jelas. Antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok. Antara kebodohan dan kecerdasan itu berbeda. Maksudnya jelas perbedaannya. Antara antara intelektual dan emosionalitas itu berbeda. Ya. At-tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Famay yakfur bit-taghut, tetapi yang bisa mencapai derajat rusyd itu adalah mereka yang mampu mengingkari tagut pada dirinya. Begitu tagut menguasai diri kita, maka menjadi kaburlah mana ar-rusyd dan mana al-ghayy. Jadi harus mengingkari tagut, barulah wa yu'min billah. Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barulah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Tidak akan pernah putus selama-lamanya. Nah, begitulah juga di sini. Wa abadat taghut, mereka menyembah taghut. Ulaika, mereka itulah, mereka inilah tadi dia sebutkan di sini, yaitu Allah laknat mereka, Allah murkai mereka, sehingga kemudian mereka dijadikan seperti kera, babi, karena mereka menyembah hawa nafsunya atau egonya. Apa kata Allah terhadap mereka? Ulaika, mereka itulah syarrum makanan, seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk kelas, seburuk-buruk level. Ya. Ulaika syarrum makanan, mereka itulah seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk tingkatan. Ya, jadi artinya paling di bawah. Kalau tingkatan paling buruk kan berarti paling di bawah. Ya. Jadi syarrum makan, makan itu tempat. Kita sebut saya level, tingkatan. Wa adallu an sawa'is sabil, dan paling sesat. Adallu di sini bukan lebih sesat, tapi paling sesat. Ya, paling sesat dari jalan yang lurus. Ya. Sawa'is sabil, dari lurusnya jalan. Ya. Dari kesempurnaan jalan. Jadi sawa bisa artinya kesempurnaan jalan. Ya. Jadi dia tersesat dari sana. Ya. Nah, ini adalah surat Al-Maidah. Kita lihat surat Al-Baqarah juga ada di sini. Ayat 65. Allah berfirman, "Wa laqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabati
Walakad dan sungguh alimtum kalian tahu. Alladzina orang-orang yang tadau melampaui batas. Ya. Tadau melampaui batas. Minkum di antara kalian. Fis sabti pada hari Sabat, pada Sabtu. Jadi orang-orang melanggar pada Sabtu ya Bani Israel yang telah diselamatkan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meminta mereka untuk hadir di tempat ibadah pada hari Sabtu, mereka justru sengaja melanggar hari Sabtu dengan pergi menjala ikan. Fakulna maka kami berfirman lahum kepada mereka, kunu jadilah kalian qiradatan khasiin. Jadilah kalian sebagai monyet kera yang hina. Jadi kalau kita lihat di sini adalah karena mereka melanggar hari Sabtu. Kalau di sini tadi cuma disebutkan atau saja, ya. Atau anmanuhu anhu. Mereka melanggar, bersikap sombong, arogan terhadap apa yang dilarangkan kepadanya. Dilarang apa kalau kaitannya dengan ini adalah dilarang pergi melaut karena sekarang hari Sabat, hari di mana mereka harus menghadiri kuliah keagamaan di tempat ibadah yang dipimpin langsung oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tetapi mereka sengaja meninggalkan nabinya. Dan apakah ini terjadi pada umat Nabi Musa? Kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa di akhir surat Al-Jumu'ah pun diceritakan bahwa itu terjadi juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kesamaannya. Ya, sehingga apa yang terjadi? Karena pelanggarannya itu faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian monyet atau kera yang hina. Jadi menjadi hina jadinya. Coba kita misalnya lihat di Mas Cancer Bahagia, kalau kita lihat di Timur Tengah sekarang ya, seakan-akan ada dua yang hina di sini. Pertama umat Islam juga. Kita umat Islam merasa hina juga. Kenapa? Saudara-saudaranya dibunuh di depan matanya, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya menjadi penonton pasif. Ya. Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa, coba. Tidak bisa membantu, tidak ada satu kelompok lain yang membantu Hamas dan Palestina di sana, kecuali dari Hezbollah di Lebanon, Ansarullah Houthi dari Yaman, Hashab Asabi dari Irak, atau Kataib Hizbullah dari Irak, begitu ya kelompok-kelompok yang ada di Suriah, cuma itu saja. Dan negara adalah Iran. Negara lain yang mayoritasnya adalah semazhab dengan Palestina, Ahlus-Sunnah ya tidak bisa membantunya. Pokoknya semuanya hanya menjadi penonton pasif. Bahkan kita dapat berita terakhir dalam kondisi seperti ini, Mesir tetap membeli gasnya Israel. Ya, bayangkan. Jadi Mesir tetap membeli gasnya Israel dalam keadaan sekarang. Memberi artinya apa? Yang memberikan uang kepada Israel. Dapat kita bayangkan. Negara Muslim menghidupi Israel, Israel membunuh saudara muslimnya. Ini kehinaan. Itu kehinaan pertama. Yang kedua adalah Israel yang menyebutnya sebagai negara Israel. Juga hina. Kenapa? Kelihatannya mempertunjukkan kekuatannya, tapi mempertunjukkan kehinanya. Kenapa? Semua orang mengatakan dia adalah biadab, barbarian, tidak punya hati nurani. Jadi apa artinya kalau kita sudah tidak punya hati, tidak punya humanisme, kemanusiaan? Tempat-tempat ibadah dibombardir, ya. PBB juga dibunuhi, sekolah-sekolah dihancurkan, bahkan tempat pengungsian pun dibakar hidup-hidup orang. Tidak ada lagi kemanusiaan di sana. Ya. Kalau mereka menganggap manusia hanya dirinya, ya bukan kemanusiaan. Karena namanya humanisme adalah seluruh manusia di muka bumi ini adalah manusia namanya. Human being itu tidak terbatas pada orang yang berdarah Israel. Semua yang ada di muka bumi di seluruh negara yang berdiri tegak dengan dua kaki, lalu diberikan otak kepadanya, itu adalah manusia. Nah, sekarang mereka menganggap hanya dirinya manusia. Mereka membunuh, membantai, dan perkosa hak-hak bangsa lain. Ya, itu bukan manusia lagi. Jadi juga hina sebetulnya. Kelihatannya mempertunjukkan kekuatannya, tapi hina. Ya. Jadi dia kelihatan menjadi nampaknya hina. Jadi kita lihat dua ada kehinaan di sana. Kita juga kelihatan hina, masa dibunuh saudaranya tidak apa. Bahkan yang terjadi di Mas Kaiser Bahagia, orang pergi umrah dan haji tetap saja ramai. Padahal orang tahu bahwa salah satu penyokong Israel di Timur Tengah adalah Arab Saudi. Ya. Jadi fakulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami jadikan, katakan kepada mereka, jadilah monyet yang hina. Ya. Itulah sebabnya ada seorang ulama
Dan ulama ini bukan sembarang ulama, yaitu cucunya Nabi yang bernama Ja'far As-Sadiq pernah mengatakan bahwa seandainya engkau bisa melihat dengan mata batin, banyak orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah itu adalah berbentuk seperti monyet yang hina. Orang yang bertanya itu tidak percaya, masa iya itu mereka kan beribadah. Ya. Lalu kemudian diperlihatkan kepadanya dan ternyata dia tidak sanggup menyaksikannya. Apakah ini memang ada? Tidak, memang ada di dalam Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu sebetulnya adalah salat dan ibadahnya seperti tepukan tangan dan siulan saja. Kenapa? Karena mereka bukan tidak berhak di sana. Ya. Jadi Allah mengatakan, Fakul lahum kunu qiradatan khasin. Ini adalah di surat Al-Baqarah ayat 65. Artinya ini terabadikan di dalam Al-Quran. Bahwa ada orang tetap kelihatan seperti manusia, berdiri tegak di atas kakinya, bisa berpakaian, bisa menggunakan alat tadi, tetapi secara nilai sama dengan hewan ternak. Di tempatnya dikatakan ulaika kal an'am, mereka adalah seperti hewan ternak. Kalau di surat Al-Maidah tadi adalah mereka adalah seperti kera dan babi. Kalau di sini adalah monyet atau kera yang hina. Jadi ini bukan kata-kata dari ustadz, dari ulama, bukan, ini dari Al-Quran. Nah kalau dari Al-Quran kan pasti ada faktanya. Kita ulangi, kalau Al-Quran pasti ada faktanya. Kalau tidak ada faktanya, berarti Al-Quran menyuruh kita bermimpi, menghayal, halu namanya. Masa Al-Quran mengajarkan kepada kita halusinasi, bermimpi. Ini ada faktanya. Ya. Nah kita tinggal introspeksi diri. Jangan-jangan faktanya itu terjadi pada diri kita masing-masing. Karena pernah kita sampaikan bahwa belajar Al-Quran untuk diri-diri kita masing-masing. Jadi kita gunakan ayat seperti itu untuk introspeksi diri. Jangan-jangan nanti di akhirat baru kita sadar bahwa ternyata kita adalah termasuk kategori ini. Karena nanti di akhirat benar-benar orang bangkit bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Sesuai dengan amal perbuatannya. Kita lihat jemaah sekalian berbahagia di dalam surat Izazul Al-Zalzalah. Yauma izin, pada hari itu yasdurun nasu, manusia keluar. Ya, keluar dari kuburannya, dari alam barzahnya. Yauma izin yasdurun nasu, pada hari itu manusia keluar. Ya. Ashtatan, ya. Dalam keadaan bermacam-macam kelompok. Kata-kata ashtatan itu sebenarnya berkelompok-kelompok, macam-macam kelompok. Apa kelompoknya? Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa kelompoknya berdasarkan ayat berikutnya, kelompoknya itu berdasarkan penampilannya. Ada kelompok babi, monyet, macam-macam. Ya, sapi, onta, macam-macam. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Coba lihat, biasa nonton film kartun, macam-macam, itu semua bisa berbicara. Ya. Ada kerbau bisa berbicara, ada sapi bisa berbicara, ada kucing bisa kejar-kejaran dengan tikus, nah kayak gitu-gitulah. Nah, Al-Quran mengatakan, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan. Apa yang menyebabkan dia ashtatan? Karena berdasarkan amalnya, tajassumul amal. Maka dikatakan berikutnya, liyura, ya. Liyurau a'malahum. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau. Untuk diperlihatkan kepada mereka. Yurau, diperlihatkan. A'malahum, amal-amal mereka. Nah, kan berarti ini ashtatan berdasarkan amal di sini. Jadi benar dikata tadi bahwa ashtatan di sini adalah berdasarkan tajassumul amalnya, berdasarkan jisim amalnya, berdasarkan badan amalnya di sini nih. Karena dikatakan li yurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepadanya amal-amal perbuatan mereka. Jadi dibangunkan li untuk apa? Yurau, ya. Amalahum, amal-amal perbuatan mereka. Maka di saat berikutnya dikatakan famay ya'mal mithqala dzarratin. Maka siapa yang beramal mithqala dzarratin, walaupun seberat zarah, sebesar debu, khairan, suatu kebaikan, ya roh pasti akan melihat mana? Di dalam tubuhnya tadi. Di dalam ashtatan tadi.
yara, dia akan melihat. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin, dan siapa melakukan amal sebesar debu zarah syarran, kejahatan, yara, dia juga akan melihat pada dirinya. Nah, seperti itu. Jadi akan kelihatan ini berdasarkan ini. Makanya kita di akhirat akan ada benar-benar seperti kiradatan, atau seperti di ayat surat Al-Maidah sebelumnya, yaitu al-qirdah wal khanazir. Jadi ada al-kiradata dan ada al-khanazir. Jadi ada al-kiradata dan ada al-khanazir, ada kera, monyet, dan ada babi. Di tempat lain ada juga yang disebut dengan al-an'am, hewan-hewan ternak. Jadi banyak. Ya. Nah, jadi cuma sekalian, tentu kita berlindung dari Allah dalam keadaan seperti ini. Dan di dunialah sekarang kita menentukan apakah kita nanti di akhirat bangkit sebagai monyet, babi, hewan-hewan ternak, atau seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, makhluk yang paling sempurna. Karena kita diciptakan oleh Allah bukan untuk menjadi monyet, bukan untuk menjadi babi, bukan untuk menjadi hewan-hewan ternak, tapi Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sengaja menciptakan manusia itu untuk menjadi ahsanu taqwim, sebagai makhluk yang paling sempurna. Artinya lebih tinggi posisinya dari malaikat, apalagi jin. Jadi ahsanu taqwim. Jadi inilah tujuannya. Nah, kalau ada yang menjadi kera, atau tadi menjadi babi, atau menjadi hewan ternak yang lain, itu pilihan kita masing-masing, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke sini. Jadi falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasin. Kami berfirman kepada mereka, jadilah kera yang hina. Wa ista'azzana rabbuka. Dan ingatlah ketika ta'azzana rabbuka, Tuhanmu mengazankan, memberitahukan. Azan itu azan. Jadi azan itu adalah pemberitahuan, pengumuman. Kata pengumuman itu dijadikan umum. Tadinya cuma diketahui oleh muadzin, sekarang diazankan, diumumkan. Jadi muadzin orang yang memberitahukan. Adzana yu'azzinu, memberitahukan. Jadi ingatlah tatkala Tuhanmu ta'azzana, memberitahukan, mendeklarasikan. Apa kata Tuhan dalam pengumumannya? La yab'atsanna alaihim. La yab'atsanna alaihim. Kami pasti akan. Artinya dia pasti akan. Ini pasti akan di sini ada lamnya di sini, lam taukid. Terus ada lagi nunnya di sini, taukid juga. Kemudian ini adalah mudhari, berarti pasti akan. Allah pasti akan, Tuhanmu pasti akan benar-benar mengazankan, mengumumkan kepada mereka ila yaumil qiyamah. Apa yang dilakukan? La yab'atsanna, pasti akan membangkitkan. Jadi Allah, Tuhanmu akan mengazankan bahwa Allah akan membangkitkan. La yab'atsan itu ingat kata dibi'tsah, ya. Diangkat alaihim, atas mereka, ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Jadi Allah pasti akan mendatangkan alaihim, ke atas mereka. Kata-kata ila yaumil kiamat di sini tidak bisa dibayangkan hari setelah kematian saja, tetapi kata ila yaum, sampai hari kiamat, itu artinya di akhir zaman, karena sampai akhir zaman kan, sampai hari kiamat. Jadi kalau kita bicara sekarang sampai hari kiamat, nah itu maksudnya ila, sampai yaumin al-qiyam, hari kiamat, ya. Jadi artinya apa? Menjelang hari kiamat, atau di zaman menjelang datangnya kiamat, kita sebut begitu, Allah pasti akan membangkitkan. La yab'atsanna, pasti Allah akan membangkitkan ke atas mereka. Apa yang dibangkitkan ke atas mereka menjelang hari kiamat? Man, ada pihak. Jadi ada mannya di sini. Jadi ini adalah dari Tuhan ini. Karena ini adalah Al-Quran mengatakan, dan ada kata Rabbuka di sini. Di Rabbuka mengumumkan. Apa yang diumumkan? La yab'atsanna, dia pasti akan membangkitkan, membi'tsah.
dia pasti akan membiksa, ya, mengangkat alaihim, ke atas Bani Israel tadi. Ingat, alaihim sini ke atas Bani Israel. Kenapa? Karena tadi atau dia semena-mena, dia bersikap sombong, arogan, congkak. Ya, tadi kan atau tadi. Ya, mereka berbuat congkak, dilarang melakukan pembunuhan, dilarang membakar orang hidup-hidup, semuanya dilanggar. Ya. Mereka diperintahkan menghormati pasukan perdamaian, artinya dilarang mengganggu, mereka bahkan membombardir posnya dan membuldoser sampai rata, sampai melukai pasukan pada perdamaian dan seterusnya. Pokoknya mereka adalah bersikap arogan, seperti yang pernah kita bahas di dalam surat 17, yaitu la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'aluna uluan kabira. Benar-benar membuat kerusakan di muka bumi dan menyombongkan diri dengan sesombong-sombongnya. Nah, kepada mereka itulah Allah pasti akan membangkitkan, mengangkat, membisa. Ya, siapa yang di sini? Man, ada pihak. Kata-kata man di sini orang, siap pihak yang. Ada pihak yang. Man-nya di sini adalah siapa? Huwa. Ya, orang yang yasumuhum, akan membuat mereka tertimpa apa yang disebut dengan su'al azab, seburuk-buruk azab. Akan menimpakan, akan memberikan kepada mereka su'al azab. Kalau di akhirat tentu tidak berlaku ini, kalau seandainya setelah kematian tentu tidak berlaku, karena ini man, ini tidak mungkin ada orang lain selain daripada Allah di sana. Sedangkan man di sini adalah merujuk kepada pihak orang. Jadi orang yang ada di dunia ini. Kejadiannya menjelang akhir zaman, menjelang hari kiamat, berarti akhir zaman. Ya. Akan menimpakan kepada mereka su'a. Su'a itu adalah seburuk-buruk al-azab, siksaan, azab kepada mereka. Nah, siapakah yang harus ditimpakan kepada mereka? Ini ya kelanjutannya di atas, yaitu Bani Israel. Dalam hal ini mereka orang Yahudi. Maka disebut di sini Kementerian Agama juga menulisnya orang Yahudi. Ya. Yahudi yang mana? Yahudi yang arogan, tentu Yahudi yang baik-baik, tentu tidak. Yahudi yang sekarang membunuh orang-orang Palestina dan orang-orang Lebanon. Mereka inilah yang kerjanya atau tadi melampaui batas. Jadi Allah pasti akan mengirim kepada mereka pihak orang yang akan membuat mereka akan tertimpa dengan su'al adab. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu bahwa ini adalah bisa kita temukan di dalam surat Al-Isra, surat Al-Isra. Mari kita lihat surat Al-Isra di sini. Surat 17. Surat 17 ayat 4 kita pernah baca ini ya. Kita baca, wa qadaina ila bani Israel, dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab suci, la tufsiduna, kamu pasti akan bikin kerusakan. Karena di sini kita lihat adalah bentuk-bentuknya adalah bentuk-bentuk taukid yang double, lam taukid dan nun taukid. Maka di sini juga kita lihat ini wala ta'luna juga, dan itu ya tadi kita saksikan di sini. La yab'atsana juga ini sama, ya. Ini la yab'atsana artinya ketika mereka melakukan la tufsiduna fil ardi marratain, dan ketika mereka melakukan wala ta'luna, melakukan kesombongan uluan kabira, maka kemudian la yab'atsana, Allah pasti akan bangkitkan kepada mereka untuk menghadapi mereka, yaitu man, orang yang atau pihak yang yasumuhum menimpakan kepada mereka su'al adab, seburuk-buruknya adab. Di sini juga disebutkan ini di ayat 7 nanti ke bawah ya. Ayat 6 maksudnya ini. Ayat 6 ayat 7 nih. In asantum li anfusikum. Mereka melakukan kecongkakan, kesombongan seperti itu Yahudi, Bani Israel, karena mereka diberikan, kita sudah pernah bahas dulu ini, harta benda, bi'amwalin. Mereka diberikan keturunan yang sudah banyak. Masuk di Israel sekarang ada hampir sekitar 10 juta. Kemudian waja'alnakum aksara nafira. Jadikan kelompok yang besar. PBB berada di bawah pengaruh mereka. Kita ulangi, PBB berada di bawah pengaruh mereka. Dari komentar-komentar PBB kelihatan sekali berpihak kepada Israel. Jadi bi'amwali wa banina, masa markasnya orangnya dibunuh tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya apa? PBB berada di bawah ketiak
orang-orang Yahudi atau Zionisme internasional. Jadi bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Jadi aksara nafira jadikan kelompok yang besar termasuk PBB di situ. Nah, tetapi kata ayat ini in asantum yang anfusikum. Seandainya kalian berbuat baik dengan 3 tadi kekuatan ini, harta, keturunan yang banyak, dan organisasi dunia yang besar, asantum li anfusikum, maka kebaikan itu adalah untuk dirimu sendiri, untuk diri-diri kalian sendiri. Tapi sebaliknya wa in asatum, kalau kalian berbuat jahat, falaha, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri juga. Faidza jaa wa'dul akhirat, maka tatkala datang janji yang terakhir, yang sekarang ini, liyasu, tiba-tiba muncul, ada yang tidak tertulis, muncul satu kekuatan yang tadi di sini disebut dengan man. Nah, di sini tadi disebutkan man. Di sini disebutkan man, ya, orang yang sama yasumum su'a ini. Maka muncullah man liyasu'u, membuat yasu'u, ya ini sama tadi su'u ini ada waw dan hamzah di sini. Liyasu'u, membuat suram wajah kalian, membuat merah wajah kalian. Dan nanti man, orang atau pihak yang membuat merah wajah kalian, ketakutan kalian itu, waliyadakhulul masjid, yang akan memasuki Masjidil Aqsa kembali, membuat orang salat di Masjidil Aqsa kembali, cara berjemaah dari berbagai tempat di seluruh dunia, kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana dulu memasukinya pertama kali. Waliyutabbiru ala ma'alau tatbira, dan kemudian liutabbiru, kata-kata membinasakan di sini bukan orangnya tetapi peradabannya yang telah dibuat Bani Israel sekarang akan hancur semua, ditinggalkan. Rumah-rumah itu akan ditinggalkan, ya. Sehingga ma'alau tatbira, ya, tidak ada lagi mereka temukan di sana kecuali adalah kebinasaan saja. Artinya tiadanya lagi orang-orang yang mau menempati tempat itu. Jadi sudah disebutkan di sini, ya. Dan kita saksikan jemaah sekalian berbahagia bahwa kehebatan atau kedikdayaan, superdayaan Israel itu hanya di atas kertas, tidak ada di atas fakta. Itu hanya mitos belaka saja. Lihatlah kemarin Bapak, Ibu, jemaah sekalian, Tuan dan Puan menyaksikan pada hari Jumat malam, Sabtu pagi, tanggal 25-26 Oktober, ada 100 pesawat tempur, 100 pesawat tempur, jet tempur, yang merupakan kombinasi dari F-35. F-35 itu adalah pesawat paling canggih sekarang. Apalagi yang berjenis Lightning II itu adalah siluman, tak terdeteksi. Ya. 100 yang merupakan kombinasi antara F-35, F-16, dan F-15 menyerang Iran. Tapi pesawat-pesawat ini tidak ada yang berani masuk. Ya, luar biasa. Karena dia tahu kalau dia berani masuk, dia tidak akan kembali lagi ke wilayah Irak, tidak akan kembali lagi ke negaranya. Dia akan jatuh di Iran. Maka kita dengarkan kemarin mereka melancarkan, menyerang, rudal-rudalnya dilepaskan dari atas wilayah Irak, sangat mungkin. Ya, dari wilayah Irak menyerang masuk kepada Ilam, Khuzestan, dan juga wilayah Teheran. Tak satu pun pesawat, mereka tembakkan dari luar. Kalau 100 pesawat, kalau satu pesawat saja, katakanlah rata-rata membawa 5 rudal atau 4 rudal saja, berarti ada sekitar 400. Ya, anggaplah saja satu pesawat membawa 4 rudal saja. Kanan 2, kiri 2. Berarti 100, berarti ada 400 rudal yang diluncurkan ke Iran kemarin, tapi semua orang menyaksikan secara visual bahwa rudal-rudal itu tidak ada yang sampai ke tanah. Kalau toh ada cuma 1-2 dan tidak berarti apa-apa kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi kita lihat jemaah sekalian bahwa artinya apa? Bahwa ocehan mereka bahwa mereka adalah negara besar runtuh di situ. Padahal Yoav Galan, Menteri Pertahanan telah mengatakan sebelumnya ketika baru dihujani rudal hypersonic dari Iran pada tanggal 1 Oktober, Yoav Galan dengan wajah yang penuh ketakutan mengatakan, kami akan balas dengan pembalasan yang menyakitkan, tak terduga dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi kemudian sekarang? Hanya begitu saja balasannya. Artinya apa? Artinya pesawat-pesawat ataukah Israel hanya beraninya kepada rakyat yang tidak berdaya seperti di Gaza, di Lebanon. Ya.
Ini adalah mitos belaka saya tentang kekuatan mereka. Nah, otomatis dengan kejadian kemarin tidak ada efek berarti apa-apa bagi Iran. Artinya apa? Tiba-tiba muncul kekuatan baru yang tadi disebut di sini dengan man yasumuhum su'al adab, yang akan menimpakan kepada mereka seburuk-buruk siksaan, adab, hukuman, dan yang menyebabkan liyasu wujuhakum, wajah-wajah mereka menjadi muram, karena tiba-tiba ada satu kekuatan yang dalam pikiran mereka semua kekuatan di Timur Tengah sudah dikunci. Semua negara-negara Arab dan Islam di Timur Tengah sudah dikunci semuanya. Tidak ada lagi yang bisa berkutik. Turki sudah dikunci, Saudi dikunci, UEA dikunci, Bahrain dikunci, Qatar dikunci, negara-negara Afrika Utara seperti Mesir, Tunisia, Aljazair dan sebagainya sudah dikunci semuanya. Bahkan Libya sudah dihancurkan. Syria juga sudah dikacau tempo hari. Tiba-tiba ada satu negara yaitu Iran yang satu-satunya negara tanpa bantuan negara Arab lainnya bisa menciptakan malapetaka bagi Israel. Liyasu'u wujuhakum, membuat muram durja wajah-wajah kalian. Dan kekuatan itulah nantinya liyadkhulul masjidah, akan masuki Masjidil Aqsa kembali. Kama dakhaluhu awala, sebagaimana dulu memasukinya. Al-Masjid sini adalah Masjidil Aqsa, ya. Ini Masjidil Aqsa. Karena bentuk tunggal, ya. Jadi kita sudah lihat ini pasti akan terjadi seperti ini. Apalagi di dalam ayat ini tambah lagi, ya, wa is ta'azzana rabbuka. Jadi menggunakan kata ta'azzana, artinya Tuhanmu mengumumkan, lalu kemudian ada kata-kata lam taukid dan nun taukid, la yab'asana, pasti Allah akan membangkitkan, mendatangkan atas mereka untuk Bani Israel Yahudi itu ila yaumil qiyamah, menjelang hari kiamat, man, pihak kekuatan yang yasumuhum, yang akan menimpakan kepada mereka su'al adab, seburuk-buruknya adab. Apa azab? Menghinakan mereka dan membuat negara itu menjadi runtuh. Inna rabbaka, sungguhnya Tuhanmu, la sari'ul iqab, benar-benar sangat cepat. Ingat kata-kata sari'ul iqab. Jadi sangat mungkin kita saksikan hanya 2-3 tahun ke depan Israel sudah failed, sudah runtuh. Ya. Ke depan 2-3 tahun ke depan sangat mungkin Israel sudah runtuh. Karena la sari'ul iqab. Kalau sudah datang ini man, maka inna rabbaka la sari'ul iqab. Tuhanmu sangat cepat siksanya. Wa innahu, tapi bagi mereka yang secepatnya menyadari kesalahannya dan kembali kepada pangkuan Allah, pangkuan ilahi, inna, sungguhnya Allah la ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi cuma dua saja tawaran bagi mereka, apakah dia kembali kepada jalan yang benar atau tetap tadi, atau bersikap arogan, sombong. Kalau dia tetap bersikap arogan, maka berlakulah tadi pengumuman ini, ya. Dan mereka akan ditimpakan kepadanya azab yang keras, ya. Nah, jadi jemaah sekalian sudah lengkap sekali ceritanya. Bani Israel cerita panjang sekali, dan kita lihat bahwa dimulai daripada cerita ketika ketika Nabi Musa meninggalkan mereka menuju mempersiapkan Harun, dan ternyata mereka memilih Samiri. Jadi ada kesamaannya. Dan kekuatan yang muncul sekarang ini juga membuat muram hati mereka, membuat akan menimpakan azab yang keras kepada mereka, atau membuat muram durja tadi wajah mereka, adalah juga kekuatan yang mengikuti Harunnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mengikuti Harunnya Nabi Muhammad kita. Ya, dan ini yang terjadi sekarang. Ini yang menjawab kenapa memberikan perlindungan kepada Hamas hanyalah seperti Iran, Hizbullah, Houthi, Ansarullah dan sebagainya, bukan yang lain. Ya. Turki dengan Erdogannya hanya sebatas retorika saja. Tidak ada tindakan nyata yang dilakukan terhadap saudara muslimnya yang ada di Gaza. Ya. Qatar hanya bisa memberikan tempat kepada petinggi Hamas kalau ingin berunding, tetapi hanya sebatas itu saja. Ya. Dan itu juga pasti atas seizin Israel, supaya bisa menjadi perantara kalau Israel punya kepentingan-kepentingan untuk berunding dengan Hamas atau ke Palestina. Kita lanjut lagi. Ya. Ini adalah salah satu kejadian di Amerika yang menunjukkan bahwa di sana juga ada rasialisme. Ketika dulu salah seorang kulit putih dibunuh, ini yang terjadi, demonya muncul. Ya.
Nah, tadi itu kita angkat sebagai sebagai ilustrasi saja. Sebelum kita lanjut, jemaah sekalian, tadi kita akan angkat satu ayat lagi di sini yang berkaitan tadi dengan azab tadi. Ini surat Az-Zumar 3947. Az-Zumar itu surat 39 ayatnya 47. Walau anna lilladzina zalam, dan seandainya sesungguhnya, dan andai atau sesungguhnya lilladzina, bagi orang-orang yang zalamu, melakukan kezaliman. Ya, zalam itu melakukan kezaliman. Mafil ardi, di muka bumi, jami'a, semuanya. Jadi seandainya orang-orang yang melakukan kezaliman di muka bumi itu semuanya, jami'a, wa mislahu, dan ditambah mau sebanyak itu lagi bersamanya, laftadau bihi, ya. Laftadau bihi. Lalu kemudian mereka ingin menebus dirinya. Ya. Jadi kira-kira gini nih. Seandainya bagi orang-orang zalim itu mempunyai, kata-kata linya mempunyai. Ya. Seandainya orang-orang zalim itu mempunyai semua yang ada di muka bumi. Jadi ma fil ardi jami'a. Apa-apa yang ada di muka bumi jami'a, semuanya. Wa mislau, dan ditambah seperti itu lagi, kira-kira gitulah. Ditambah sebesar bumi lagi. Mahu bersamanya. Laftadabi, agar mereka bisa menebus dirinya supaya jangan masuk ke dalam neraka. Min su'il adab, ataukah supaya jangan sampai negaranya runtuh. Min su'il adab, dari azab yang buruk tadi. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat kalau dia sudah meninggal dunia. Wa badalahum minallahi, wa badalahum, dan jelaslah bagi mereka minallah, dari Allah, malam yakunu yahtasibun. Jadi pada akhirat nantinya terutama, atau kalau di dunia ketika mereka melakukan kejahatan dan timbul tadi atau muncul tadi kekuatan yang akan membinasakan mereka, maka pada saat itu nyatalah bagi mereka dari Allah, malahum, bahwa pada mereka lam yakunu yahtasibun, mereka tidak bisa mengantisipasi. Kita artikan mengantisipasi. Lam, tidak, yakun, mereka menjadi, yahtasibun, menghisap. Mereka tidak bisa memperkirakan kalau di sini, ya. Yahtasibun itu mereka tidak bisa memperhitungkan, ya. Mereka tidak bisa mengantisipasi kalau ternyata akan terjadi seperti itu. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa negaranya yang di backup, dibentuk oleh PBB. Ingat, Israel itu dibentuk oleh PBB. Yang mengatakan begitu siapa? Yang mengatakan itu siapa? Ya, pihak Perancis, presidennya Perancis, Emmanuel Macron. Ketika Israel menyerang Lebanon, kebetulan Lebanon itu punya hubungan historis dengan Perancis, karena Lebanon dulu itu pernah dijajah oleh Perancis. Ya. Ketika Lebanon diserang, Perancis berkata, kami berharap Israel jangan melanggar PBB, jangan melanggar hukum PBB, karena yang bentuknya adalah PBB. Itu kata Macron. Ya. Artinya bahwa negara ini dibentuk oleh PBB. Jadi Israel dibentuk oleh PBB. Kenapa PBB yang bentuknya? Ya atas perintah Zionisme internasional, atas perintah imperialisme Eropa pada saat itu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Ya. Mereka membuat itu Israel. Nah, sekarang didukung oleh negara besar, Amerika dan negara-negara G7, negara-negara terutama negara-negara NATO sekarang didukung oleh mereka. Yang kita tahu semuanya adalah super power dalam bidang militer dan teknologi. Tetapi kita menyaksikan sekarang, dan dia mengatakan, Al-Quran mengatakan, mereka tidak mengantisipasi sebelumnya. Kalau kok bisa hancur sebuah negara yang tadinya dianggap inferior, negara yang diembargo selama hampir 40 tahun, sejak 79 sampai sekarang. Diembargo terus-menerus, tidak ada akses keuangan melalui SWIFT dan sebagainya, tapi kok tiba-tiba muncul suatu kekuatan yang luar biasa. Kita menyaksikan kemarin di udara Teheran, atau di udara Iran, bagaimana rudal-rudal yang ditembakkan oleh F-16, F-7, F-35, dan F-15 itu semuanya ditangkal di udara. Luar biasa. Seperti orang main kembang api saja. Mereka tidak memperhitungkan. Malam yakunu yahtasi, mereka tidak pernah memperkirakan, mereka tidak bisa mengantisipasi sebelumnya. Kalau tiba-tiba ada kekuatan besar muncul seperti itu. Ya. Jadi waqad ta'nahum fil ardi umaman. Lalu kemudian kami bagi-bagi mereka menjadi berbagai macam golongan. Waqad ta'nahum, kami potong-potong mereka. Ya.
Qata'a itu memotong, yang bagi-bagi mereka. Fil ardi, di muka bumi, umaman, menjadi berbagai macam umat. Umat itu umat atau golongan-golongan. Dan di antara golongan-golongan ini minhumus salihun, ada yang baik ya. Jadi kita tahu Bani Israel, orang Yahudi ada yang baik juga. Makanya jemaah sekalian berbahagia, perbuatan negara Israel kepada orang Palestina dan Lebanon tidak boleh membuat kita, tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan seluruh orang Yahudi itu buruk. Enggak juga, karena Al-Quran sudah mengatakannya. Yang kedua, kita lihat sendiri faktanya sekarang. Kita pernah di sini ada orang pendeta Yahudi yang sangat membela Palestina. Kemana-mana pakai salib Palestina, pakai bendera Palestina di pin Palestina di dadanya. Dan mereka mengakui bahwa itu adalah tanahnya Palestina. Israel itu adalah perampok, kata mereka coba. Jadi ada yang seperti itu. Nah, maka dikatakan di sini, minhumus salih, di antara mereka ada yang saleh, ada yang baik. Kata-kata saleh itu adalah menginginkan kedamaian, seperti yang pernah kita angkat di sini. Masih ingat video kita 2-3 kali pertemuan sebelumnya, yang orang Yahudi itu ataukah rabi orang Yahudi itu yang menjelaskan bahwa itu adalah tanahnya orang Palestina. Ya, minhumus salihun, di antara mereka ada yang saleh, yang baik. Wa minhum, dan di antara mereka duna dalika, ada juga yang tidak seperti itu. Duna itu tidak, zalika seperti itu. Jadi di antara mereka ada yang tidak seperti itu. Jadi di antara mereka ya. Jadi lihatlah kebenaran Al-Quran. Jadi yang namanya Yahudi atau Israel terbagi atas kelompok-kelompok juga ya. Dan di antara mereka ada yang saleh, ada yang baik ya. Tapi ada juga yang duna zalika, ya. Ada yang jahat. Wa balawnahum, dan kami coba uji mereka bil hasanati was sayyiat. Inilah, dan ini bukan hanya berlaku bagi Israel juga atau Yahudi, tapi berlaku juga bagi kita. Kami uji mereka bil hasanati was sayyiat. Kami uji mereka bil hasanat, al hasanati was sayyiat, ya, was sayyiat. Ini bukan hanya ujian bagi mereka, kita juga. Dengan kasus Timur Tengah sekarang ini kita harus berpihak. Ya, kita mau berpihak di mana ya? Harusnya kalau orang beriman bil hasanat, bukan kepada sayyiat. Membunuh, menghancurkan itu adalah sayyiat. Dan menjadi penonton pasif seperti negara-negara Arab itu sayyiat. Waktu Iran menyerang Israel dengan rudal-rudal hipersonik, itu Yordania yang mengaku juga sebagai keturunan Nabi justru menembak beberapa biji rudalnya Iran. Tapi kemarin ketika Israel menyerang Iran, bisa lihat di video-video yang profesional itu, menunjukkan bahwa arah sumber daripada pesawat itu dari Israel dan melintasi udaranya Yordania. Sekarang di mana tindakan Yordania? Tidak ada. Apa sebabnya? Ya mereka juga adalah sayyiat. Ya. Jadi cuma sekali serba negara-negara Arab itu banyak terjebak. Tapi ingat ya, negaranya bukan orangnya. Kita bicara di sini bukan orang Arabnya, tapi negaranya, yang negara itu berdiri di atas dukungan Amerika dan ya Zionisme internasional. Kita lihat kenapa tadi Mesir harus membeli gas dari Israel. Karena yang berikan bantuan finansial kepada Mesir setiap tahun adalah Amerika. Tentu diberikan persyaratan, saya berikan bantuan, tapi harus beli gas dari Israel. Ya. Jadi namanya bantuan ke Mesir, tapi sebetulnya itu bantuan kepada Israel melalui Mesir. Karena dibantu oleh Mesir, dibantu oleh Amerika, tapi harus membeli dari Israel. Coba kita lihat. Begitu menyakitkannya kalau orang menyandarkan diri kepada negara lain. Kepada negara arogan terutama. Ya. Jadi wabalawnahum bil hasanati sayyiat. Kami menguji mereka manusia dengan al-hasanat dan as-sayyiat. Kita tinggal pilih yang mana. Timur Tengah sekarang adalah merupakan medan tempat pemilihan itu. Dan Tuhan tidak menuntut kita lebih dari yang kita mampu. Minimal kita menjadi seperti seekor semut yang ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, seekor semut itu kemudian berjalan cepat, membawa air di paruhnya, di mulutnya, lalu kemudian datanglah seekor burung, wahai semut, kamu kemana? Dia katakan, saya mau pergi memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Maaf, bukan Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim. Lalu kemudian burung itu tertawa terbahak-bahak. Dikatakan, bagaimana mungkin kamu, wahai semut kecil, dengan air yang ada di paruhmu bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim? Apa jawaban semut itu?
saya tidak mau peduli apakah nanti air yang saya bawa ini akan memadamkan apinya atau tidak, tapi dengan tindakan saya ini, saya sudah menunjukkan di mana saya berpihak. Jadi kita harus tunjukkan di mana kita harus berdiri sekarang. Dan ini kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, mengatakan kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Kita semuanya pada akhirnya pemimpin. Kenapa suruh pemimpin? Minimal pemimpin pada diri kita. Karena kita lah yang mengambil keputusan di mana kita harus berpihak. Dan setiap keputusan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban atas keputusan yang diambilnya terhadap rakyatnya kalau dia pemimpin negara. Nah, Allah memberikan kepada kita wa balainahum bil hasanati wasayyiat. Allah berharap dengan ujian ini la'allahum yarjiun. Mudah-mudahan mereka kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada yang benar, yang baik ini. Jadi dengan dua pilihan ini Allah berharap mudah-mudahan la'allahum yarjiun. Mereka kembali. Kenapa? Karena orang tidak mungkin dikembalikan begitu saja oleh Allah. Harus ada ikhtiar. Harus kita punya effortnya juga. Harus ada mujahadahnya namanya. Mujahadahnya itu adalah bisa sesuai dengan kemampuan seperti semut tadi. Jadi la'allahum yarjiun. Mudah-mudahan mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Kita lihat di sini nih. Walanuzikannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarjiun. Walanuzikannahum, kami pasti akan menguji mereka atau akan merasakan kepada mereka minal azab ya. Di dunia, al-adna itu di dunia, adna itu dekat. Jadi di dunia saja sudah dapat azab tadi yang kita bicarakan. Jadi azabnya dua, ada di dunia, ada di akhirat. Jadi dunia ini kalau Israel nanti akan runtuh, walanuzikannahum minal adzabil adna, kami akan merasakan kepada mereka azab al-adna yang dekat itu di dunia, dunal adzabil akbar, sebelum tibanya masa menerima azab yang lebih besar yaitu di akhirat. Untuk apa dirasakan azab di dunia? La'allahum yarjiun. Mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi la'allahum yarjiun. Jadi tujuannya Allah baik, yaitu la'allahum yarjiun. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Tetapi apa yang terjadi setelah tadi Nabi Musa telah mengajarkan sedemikian banyak kepada Bani Israel, atau kalau lebih umum lagi Nabi-Nabi telah mengajarkan kepada umatnya, tetapi setelah itu datang pengganti yang tidak tahu diri. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Tiba-tiba datang khalifah. Jadi ujung-ujungnya ini khalifah yang tidak benar ini. Khalifah di sini adalah khalifah. Khalifah itu tiba-tiba ada yang mengkhalifai mereka sepeninggal nabi-nabi tersebut, mim ba'dim. Jadi sepeninggal nabi-nabi tersebut, ini mim ba'dim sepeninggal, ini khimnya nabi-nabi tersebut. Ya. Itu khalfun, khalifah. Kita artikan saja ini khalifah. Tiba-tiba ada khalifah. Pengganti, khalifah itu kan pengganti. Ya. Warisul kitab, yang mewarisi kitab suci. Ya. Jadi sebetulnya mewarisi kitab suci, kenapa? Mengaku beragama. Kalau dia tadi Yahudi berarti mengaku mewarisi Taurat. Kalau dia Islam mengaku mewarisi Al-Quran. Ini warisul kitab. Ya. Warisul kitab, mewarisi kitab suci. Tetapi apa yang terjadi ketika mewarisi kitab suci? Kitab suci diwarisi, dibaca, tetapi ya'khuzuna arada hadzal adna. Tetapi mereka memilih kehidupan dunia ini. Ya'khuzu, mereka memilih. Jadi mereka memilih arada hadzal adna. Jadi arada kekayaan yang ada dalam kehidupan dunia. Al-adna tadi yang dekat. Karena walaupun mereka memegang kitab suci, tetapi memilih kekayaan atau kehidupan dunia ini, wa yaquluna, dan mereka berkata, mereka berprinsip, tidak apa-apa juga, nanti kita istighfar, sayughfaru lana, niscaya Allah akan mengampuni kami. Coba.
Tidak apa-apa kita sekarang memilih dunia. Nanti kalau kita merasa berdosa, ya pergi haji, umroh dan sebagainya. Nanti di sana kita minta ampun lagi, atau kita menyumbang kan kira-kira itu. Kalau kita sudah merasa berdosa lagi, kita nyumbang lagi ke pesantren, masjid dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Wa yaquluna sayughfar lana. Mereka berkata, pasti kami akan diampuni juga. Jadi mereka mengambil kehidupan dunia dengan harapan kesalahan mereka itu diampuni. Jadi mereka tahu bahwa sebetulnya mereka salah. Harusnya kalau mewarisi kitab suci, sekaligus mewarisi ajaran kitab suci. Dan ajaran kitab suci mengajarkan kepada kita, kita jangan sampai terperdaya oleh kehidupan dunia. Ya. Kitab suci mengatakan bahwa kita dalam pengampunan Allah itu bersyarat. Ya. Tidak semua orang yang datang kepada Allah diterima istighfarnya. Kita sudah bahas ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Bahkan dikatakan, wa in ya'tihim aradun mithlu, bahkan ketika datang kepada mereka ini, aradun, ini aradun itu ini sama tadi nih. Kekayaan harta benda, mithlu sebanyak itu lagi. Ya khuzu, dia mengambilnya lagi coba. Diambil lagi ya khuzu. Jadi sudah dapat tadi di atas dan datang kepadanya sebesar dunia lagi, ya khuzu, diambil lagi dan meninggalkan Alkitab padahal dia merasa warisi kitab suci. Mereka menyebutnya sebagai khadimul haramain, pelayannya dua Masjidil Haram. Ya, tetapi itu zahirnya, hakikatnya adalah pelayan dua negara yang dia muliakan. Ya. Jadi harusnya adalah khadimul madinataini, madinatal haramaini, yaitu Amerika, Washington, dan Tel Aviv. Mereka adalah pelayan Washington dan Tel Aviv. Wa in ya'tihim rajulun mislu ya'khudhu alam yu'khaz alaihim mitsaqul kitab. Alam yu'khaz alaihim, apakah belum diberikan kepada mereka misak perjanjian? Apakah belum pernah diambil dari mereka? Ya. Jadi misak ini apakah belum pernah? Kan pernah diambil sumpahnya. Ya, tentang kitab suci. Tentang Bani Israel ketika diangkat batu di atasnya. An la yaqulu ala Allah, agar mereka tidak mengatakan atas nama Allah kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran saja. Tidak boleh mengatasnamakan Allah atas kebenaran. Ya. Mengatasnamakan Allah kan berarti agama. Wa darasu maafi, dan seharusnya mereka mempelajari. Jadi tugas orang mewarisi kitab suci adalah darasu maafi, ini mempelajari. Ya. Mempelajari apa saja yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita ini mewarisi kitab suci, kita ambil sini. Kalau kita mewarisi kitab suci adalah kewajiban kita untuk mempelajarinya di sini. Ya. Mempelajari darasu. Ya. Jadi kalau tidak mempelajari kitab suci, ya mewarisi tapi tidak mempelajarinya. Padahal di sini cara-caranya adalah darasu, mereka mempelajari apa-apa yang ada di dalamnya. Ya dibaca paling dibaca doang, tidak ditadaburi. Ya. Tapi maksudnya di sini darasu itu ditadaburi, darasu itu dipelajari dengan saksama. Darasu mafi, mereka pelajari apa yang ada di dalamnya. Mereka memilih kehidupan dunia, padahal ad-darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Padahal kehidupan akhirat itu, ad-darul akhirah itu adalah khairun lil ladzina yattaqun, bagi orang bertakwa. Afala taqilun, kenapa mereka tidak menggunakan akal ini? Afala taqilun. Artinya apa yang disampaikan Al-Quran adalah sangat masuk akal, rasional, karena diakhiri dengan afala taqilun. Kenapa mereka tidak menggunakan akal? Kenapa kamu tidak menggunakan akalnya? Kenapa kalian tidak menggunakan akal ini? Afala taqilun. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Ya. Terakhir, walladzina yumassikuna bil kitabina. Sebaliknya orang-orang yang berpegang teguh ini. Yumassikuna bil kitabi. Dan orang-orang yang yumassikuna berpegang teguh kepada kitab suci, bukan hanya sekedar mewarisi. Jadi bukan hanya mewarisi tapi berpegang teguh. Kenapa berpegang teguh?
Karena mempelajari tadi darasu ma fihi. Yang disebut berpegang teguh kan kepada ajarannya. Nah, ajarannya kita bisa tahu kalau darasu tadi ma fihi. Baru waqamus shalah, mendirikan salat. Jadi kita lihat kitab suci dulu baru salat ini. Makanya kan belajar dulu baru salat. Ini. Waqamus shalah ya. Makanya dalam Islam itu salat dan belajar itu setara. Ya, makanya ini kita terangkan kaitannya dengan khutbah Jumat. Salat Jumat itu, jadi siapa saja yang biasa ikut salat Jumat itu salatnya cuma 2 rakaat kalau di masjid ya. Salat zuhur di hari Jumat itu adalah cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena khutbahnya dihitung 2 rakaat. Artinya khutbah itu kan belajar kuliah. Jadi belajarnya itu 2 rakaat, kemudian salatnya 2 rakaat. Kesimpulannya, pemotongan 2 rakaat salat Jumat menunjukkan bahwa khutbah atau belajar dan salat itu setara. Tetapi mana duluan? Ya belajar duluan, karena tidak bisa kita tahu rahasia salat kalau tidak dipelajari duluan. Maka kita lihat, ini belajar duluan. Darasu ma fihi, baru kemudian yumassikuna bil kitabi, baru aqamus shalah. Nah, siapa yang seperti ini kata Allah, inna sumnya kami la nudhi'u ajral muslim. Kami tidak akan menyia-nyiakan imbalan mereka. Karena mereka itulah tadi yang muslihun. Ingat tadi, di antara yang mewarisi tadi kitab suci ada yang saleh dan ada yang duna dzalik. Terhadap yang saleh, la nudhi'u ajral muslihin. Kami tidak akan menyia-nyiakan imbalan pahala terhadap orang-orang yang berbuat saleh tadinya. Mudah-mudahan jemaah sekalian bisa memberikan kepada kita pelajaran bahwa Al-Quran itu luar biasa jangkauannya, mencakup segala hal, dan itu menjadi realita, menjadi kenyataan semua ayat-ayat yang ada di dalamnya. Ya, kita berbicara tentang Bani Israel sejauh ini, dan apa yang terjadi sekarang di dunia juga ulah Bani Israel, luar biasa. Dan Al-Quran mengatakan bahwa Bani Israel itu ada yang baik, ada yang buruk, itu yang terjadi sekarang. Jadi oleh sebab itulah, marilah kita bersungguh-sungguh mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran, dan berusaha untuk yumassiku nabihi, berpegang teguh kepadanya, agar dengan itu Allah memberlakukan ini kepada kita nanti di yaumil akhirah, sehingga kitab suci nantinya juga memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhirah. Terima kasih banyak. Kalau benar dari Allah, kalau salah dan khilaf dari kesalahan Al-Fakir mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada penghujung ayat 167, bahawa setelah Allah pelangkung pemikiran-pemikiran yang keep on berulang kali berbuat nonsense, walaupun dipandu Allah, diberi belas kasihan, akhirnya Allah kata wa innahu laghafurur rahim. Apakah ini yang bermaksud Allah cuma marah pada kita 1%, tapi 99% Allah punya sayang tak pernah padam dan pudar. Beri pencerahan, Ustaz. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, nabi-nabi juga berkata seperti ini. Allah kalau mereka itu mengingkari saya, maka mereka adalah hamba-Mu juga. Itu dikatakan oleh Nabi Isa, juga dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi artinya apa? Bahwa seperti ayat sebelumnya juga kita sudah lewati di surat Al-Araf ini, bahwa adabi usibu man asya. Azabku hanya kutimpakan kepada siapa yang kuhendaki, tapi rahmati wasi'at kulla syai'. Tapi rahmatku meliputi segala sesuatu. Itulah sebabnya karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu, bagaimanapun buruknya mereka di sini, ini kan buruk sekali karena dikatakan di situ mereka melakukan perbuatan buruk ya. Tadi melakukan perbuatan buruk yang luar biasa, tetapi tetap kalau mereka sebelum meninggal, ingat sebelum meninggal, mereka ingin kembali kepada Allah, Allah membuka diri kepadanya. Ditutup dengan kata-kata wa innahu laghafurur rahim. Sungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mirip dengan kata-katanya Nabi semuanya juga. Kita lihat misalnya Nabi Ibrahim di sini ya. Kita lihat pada surat Ibrahim ya. Ayatnya 35 dan seterusnya ya. Ya ini dia. Rabbi wa Tuhanku, jadi kita baca dari sini dulu. Wa qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata atau berdoa.
Rabbi wahai Tuhanku, kata Nabi Ibrahim dalam doanya, ij'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri ini aman. Ij'al hadzal balada amina. Jadikanlah negeri ini aman. Wajnubni, dan jauhkanlah aku, wa baniya, dan anak-anakku, anak budal asnam, dalam menyembah berhala. Artinya menyembah hawa nafsu. Rabbi wahai Tuhanku, innahunna, karena sungguhnya hawa nafsu itu adalah nakathira minan nas, menyesatkan kebanyakan manusia. Artinya kebanyakan manusia tersesat karena memperturutkan hawa nafsunya. Faman tabi'ani, tapi siapa mengikuti aku, fa innahu minni, maka dia termasuk bagian dariku ini. Faman tabi'ani, maka siapa yang mengikuti aku, ya wahai Tuhanku, fa innahu, sesungguhnya orang itu minni, bagian dariku. Waman asani, tetapi siapa yang durhaka kepadaku ini. Waman asani, siapa yang durhaka kepadaku Tuhan, atau siapa mendurhakaiku, fa innaka, maka sesungguhnya kamu Tuhan Ghafurur Rahim. Ini sama tadi. Fa innaka Ghafurur Rahim. Kalau ada mendurhaka kepada aku Tuhan, ya Allah, fa innaka Ghafurur Rahim, sungguhnya kamu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti itu. Jadi Ghafurur Rahim. Jadi inilah akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi adalah akhlak Allah. Ya. Akhlaknya Nabi Ibrahim di sini adalah Allah, karena dia katakan, ya Allah, kalau mereka mendurhakai aku, maka sungguhnya kamu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seakan-akan Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, kalau mereka mendurhakai aku, maka ampuni dosa-dosa mereka dan sayangilah mereka. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Di chatroom tidak ada, Ustaz. Kalau tidak di chatroom, berarti kita akhiri sampai di sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Ingin tanya dua hal aja, Ustaz. Pertama, kalau kayak tadi nyebut Yordani ada apa namanya, Turki, artinya yang disebutkan sebagai Islam, dan ketika membantu Israel atau menghambat Iran dalam akibat ini, bisa dikategorikan mereka itu munafik, maksudnya pemerintahannya gitu. Terus yang kedua, ini serangan Iran ke Israel, alih-alih ya sebagian ya kalangan inilah Islam gitu, alih-alih sadar bahwasanya ya Israel, Iran berada di kebenaran seperti tinggal Ustaz, mereka malah beropini kalau gitu Iran mampu ya menghancurkan Israel sejak dulu, kenapa tidak dilakukan? Nah, itu bagaimana menjawab hal itu, Ustaz? Terima kasih. Ya, kita langsung ke yang kedua ya, bahwa ya tidak bisa membabi buta seperti itu. Itu namanya biadab, harus mengikuti aturan-aturan. Iran bisa menghancurkan Israel kalau punya alasan pembenar untuk itu. Kalau tidak, berarti dia premanisme juga namanya kan. Ya. Apa alasannya? Ya diserang kedaulatannya. Maka ketika kedaulatannya diserang dulu di Damaskus, konsulatnya, ya dia kemudian melakukan serangan pada tanggal 13-14 April yang lalu kan. Ya. Kenapa tidak dihancurkan? Ya tidak boleh melampaui batas. Ya, tindakan itu seperti hukum juga. Jangan hanya karena mencuri dompet isinya 100.000 lalu dikasih hukuman 20 tahun. Sementara koruptor yang mencuri 100 miliar dikasih 5 tahun. Ya nggak adil namanya. Jadi harus proporsional hukum itu. Dan Iran itu yang didemonstrasikan adalah bukan hanya hukum internasional, tapi juga hukum Tuhan. Ya. Jadi dengan demikian ya, Iran bisa, tetapi harus ada alasannya. Ya seperti itu. Nah begitu juga nanti kemarin waktu Ismail Haniyeh diserang atau dibunuh di Teheran, itu sama dengan melanggar kedaulatan Iran. Karena itu kan tamu pentingnya Iran. Menyerang Haniyeh kan sama dengan menyerang Iran pada saat itu. Dan Iran sudah melakukan serangan pada tanggal 1 Oktober yang lalu. Mengirim 180 rudal hipersonik. Dan kita sudah tahu akibatnya. Kenapa tidak dihancurkan sekarang? Ya tidak boleh. Tidak boleh melakukan sepreman itu. Jangan menjadi seperti Amerika juga. Jangan menjadi seperti Israel juga. Ya. Jadi ini ya apa namanya harus. Jadi ini jawabannya sederhana. Nah itu tadi. Dan bagaimana nanti berikutnya? Pasti Iran akan membalas. Kemarin dia diserang, karena kemarin kan berarti kedaulatan Iran dimasuki lagi. Dengan serangan tanggal 25-26 Oktober malam dan sampai dini hari itu. Ya kita lihat saja kenapa pasti Iran akan membalas seperti itu.
Dan pasti balasannya lebih besar daripada yang tanggal 1 Oktober. Ya, pasti lebih besar dari 1 Oktober. Sebagaimana 1 Oktober lebih besar daripada yang tanggal 13 April yang lalu. Di mana-mana begitu. Kalau ada orang mencuri, misalnya 1 juta, ditahan misalnya 3 bulan. Keluar, mencuri lagi 1 juta, pasti lebih lama lagi tahannya. Pasti 1 tahun misalnya. Kenapa? Sudah pernah dihukum sebelumnya. Ini hukum seperti itu, logikanya seperti ini, Max. Jadi gampang sekali, sederhana sekali menjawabnya atau menyelesaikannya. Yang pertama tadi apa, Max? Mohon maaf tadi yang pertama kurang begitu terdengar, kresek-kresek. Max? Tadi yang pertama kurang begitu kedengaran itu. Yang pertama itu terkait Turki, Yordania, itu kan artinya mereka dinisbatkan sebagai Islam. Tapi dalam kenyataannya, ya seperti yang saya jelaskan tadi, membeli segala sesuatu dari Israel, atau membantu Israel, atau menghambat serangan misalnya drone Iran ke Israel, atau apa, kan itu kan salah satu dari berita juga Yordania diminta untuk menangkal serangan Iran gitu. Nah itu apakah bisa dikategorikan mereka itu sebagai munafik? Maksudnya pemerintahan Turki dan Yordania itu. Ya, saya kira seperti kesimpulannya, ini bukan tuduhan, tetapi mereka sendiri menjelaskan. Jadi mangga itu tidak perlu kita sebut mangga, karena mangga itu membahasakan dirinya sendiri. Ya, tidak mungkin durian yang kita sebut mangga. Ya, gitu. Mangga kita sebut mangga karena ciri-ciri kemanggaannya ada. Ya. Durian kita sebut durian karena ciri-ciri kedurianannya ada. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya menjelaskan dirinya sendiri. Cuma manusia itulah yang biasa berdusta. Tapi kalau semua realitas itu menjelaskan dirinya sendiri, cahaya menjelaskan dirinya sendiri. Tidak mungkin kita menyebut kegelapan itu sebagai cahaya dan menyebut cahaya pada kegelapan seperti itu. Jadi segala sesuatu menjelaskan dirinya sendiri sehingga tidak perlu kita jelaskan. Semuanya jelas. Itu yang dimaksud dengan kata bayyana rusdu minal ghayyi. Seperti jelasnya siang dan malam. Seperti jelasnya juga antara antara kebenaran dan kebatilan, seperti itu, Max. Jadi biarlah manusia sendiri yang memberikan penilaian. Kalau tidak perlu kita berikan penilaian, karena apa? Itu tadi, segala sesuatu menjelaskan dirinya sendiri. Semua orang tahu kalau ke pasar, kalau memiliki ciri-ciri kemanggaan, pasti mengatakan itu adalah mangga. Tidak perlu kita ajari ini mangga. Selama dia sudah mengerti ciri-ciri kemanggaan, pasti dia akan mengatakan itu mangga kalau memang semua ciri-ciri kemanggaan ada pada dirinya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama yang bertanya, Pak Nur dan juga Max tadinya. Semoga kita semuanya berada dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya selalu berada dalam cinta dan kasih sayangnya, untuk mewarisi kitab suci Al-Quran dan juga mentadarrusinya. Ingat tadi, wadarasu ma'fihi. Jangan sampai kita masuk kategori yang mengaku mewarisi Al-Quran tetapi tidak mempelajarinya. Kita justru menjadikan Al-Quran hanya sekedar, ya kalau ada waktu, kalau tidak ada waktu ya tidak perlu. Seakan-akan seperti itu. Apa bedanya kita dengan Yahudi yang dikritik tadi? Dan boleh jadi kalau kita punya kesempatan untuk berbuat seperti Israel, mungkin kita melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena kita tidak terpandu oleh kitab suci Al-Quran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.